Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nugroho dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0428254428. Di sini untuk tugas satu praktikum basis data untuk membuat ERD. Untuk contoh kasusnya adalah Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat tersebut dan nomor telepon tersebut. Kemudian rental mobil itu memiliki mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Untuk customer juga di sini juga ada nomor KTP, nama, nomor telepon, serta alamat. Kemudian customer melakukan pendaftaran untuk menyewa mobil di Tono Rental itu dengan mengisi data nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Nah, tugas untuk prototipe kali ini, buatlah entity relationship diagram yang memuat semua entitas, atribut, serta key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada mengikuti tahapan. Nah, untuk tahapannya saya sudah mencoba mencatat dan mengetik di dalam Word ya, Bu. Untuk pertama saya akan lakukan adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Nah, di dalam soal tugas 1, untuk melakukan identifikasi seluruh entity, saya harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitasnya. Dari contoh kasus yang di tugas 1 itu, saya dapat identifikasikan itu ada 4 entitas. Yang pertama adalah pemilik rental, customer, mobil, dan data sewa. Kemudian untuk tahap kedua, itu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entitas beserta key-nya. Nah, pada tahapan kedua yaitu menentukan atribut setiap entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus ini tidak dijelaskan setiap atribut entity secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan kasus. Namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka saya dapat menjelaskan intuisi dan penalaran yang terjadi dalam tugas ini. Seperti contoh, pemilik rental memiliki atribut. Pertama, nomor NPWP, alamat, nomor telepon, nomor pemilik, dan nama rental. Customer memiliki atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, alamat. Yang ketiga, mobil itu entitasnya atributnya memiliki kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa, serta entitas data sewa itu memiliki atribut nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi EED untuk Grab yang sudah direkomendasikan oleh Ibu dosen. Sebelumnya di tugas 1 saya mungkin salah karena menggunakan aplikasi yang salah. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang sudah sesuai. Di sini untuk aplikasinya dijelaskan bahwa entity itu menggunakan simbol square ya, seperti ini, dan atributnya menggunakan yang gambar olive seperti ini. Olive lingkaran ya. Nah, di sini dari yang sudah saya catat tadi di sini untuk entitas dari pemilik rental ya. Di sini untuk pemilik rental. Nah, saya perbesar ya. Di sini untuk pemilik rental, entitasnya itu ada atribut-atributnya. Ada 5 atribut di dalam pemilik rental. Yang pertama itu adalah nomor NPWP. Kemudian atribut yang kedua itu ada alamat. Yang ketiga itu ada nomor telepon. Yang ketiga itu nomor telepon ya. Nomor telepon. Kemudian yang ketiga itu adalah nama pemilik. Kemudian di sini yang terakhir adalah nama rental itu sendiri. Oke. Nah, untuk menghubungkan entitas dan atribut di sini, ini menggunakan atribut fisik ya, seperti ini. Ya, kita hubungkan untuk dari entitas ke atributnya. Ini untuk entitas yang pertama, entitas pemilik rental dengan atribut-atribut nomor NPWP, alamat, nomor telepon, nama pemilik, serta nama rental. Kemudian yang kedua tadi di sini adalah customer. Customer itu memiliki atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Di sini customer itu entitasnya adalah customer. Dan untuk entitasnya yang pertama tadi adalah nomor KTP. Kemudian nama, nomor telepon, kemudian alamat. Nah, di sini
seperti tadi ya, menghubungkannya itu untuk entitas ke dalam atributnya seperti ini. Maafin deh saya. Ini saya ulang. Oh iya, sorry Bu, untuk tambahannya tadi di dalam setiap entitas itu kita harus menentukan key-nya. Nah, di sini key-nya untuk yang pemilik rental itu adalah nomor NPWP. Kita menggunakan yang atribut yang memiliki key itu seperti ini ya. Ini ada primary key-nya untuk atribut. Jadi ada underscore di bawahnya itu. Di sini untuk pemilik rental itu nomor NPWP. Oke, di sini untuk di entitasnya customer itu primary key adalah nomor KTP. Saya ganti dulu karena atribut yang di primary key-nya sini adalah nomor KTP. Oke, jadi seperti ini untuk yang entitas customer itu ada atributnya nomor KTP sebagai pemilik key, di sini ada nama, nomor telepon, dan alamat. Nah, untuk yang ketiga, untuk entitas ketiga adalah mobil. Nah, mobil di sini memiliki 4 atribut. Atribut yang pertama itu adalah kode mobil sebagai primary key-nya. Kemudian atribut yang kedua itu adalah jenis mobil. Kemudian atribut yang ketiga itu adalah harga sewa. Kemudian atribut keempat adalah tahun mobil. Nah, di sini kita hubungkan lagi dari entitas ke atributnya. Oke. Jadi di sini untuk entitas di mobil itu ada atribut kode mobil, jenis mobil, harga sewa, dan tahun mobil. Nah, kemudian untuk entitas tempat adalah data sewa. Nah, di sini itu adalah data sewa. Di mana atributnya di sini untuk primary key-nya itu adalah nomor sewa ya. Nomor sewa. Kemudian atribut keduanya itu adalah tanggal sewa. Kemudian atribut ketiganya itu adalah tanggal kembali. Atribut keempatnya yang terakhir adalah denda. Nah, lalu kita hubungkan lagi untuk entitas ke atributnya. Seperti ini. Oke. Nah, dari menentukan atribut atau field untuk masing-masing entitas itu untuk tahap kedua seperti ini. Nah, untuk tahap ketiga itu adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas yang ada beserta kunci atau tamunya ya. Setelah entitas atribut tahap ketiga melakukan identifikasi relasi, memungkinkan beserta forget key dalam menentukan relasi. Salah satu caranya adalah dilihat dari tabel 2 yang saya buat ini ya. Untuk yang pertama dari pemilik rental ke customer. Di sini relasinya adalah mengisi form customer. Di sini adalah mengisi form customer. Oke. Kemudian yang kedua itu setelah itu di sini pemilik rental dan data sewa. Dengan data sewa itu berrelasi untuk mendapatkan data sewa. Nah, di sini kemudian selanjutnya adalah dari customer ke mobil. Sebenarnya di sini ada tambahan entitas, tetapi di sini saya jelaskan dulu bahwa relasi antar customer ke mobil adalah menyewa mobil. Jadi di sini tambahkan satu lagi entitas. Relasi maksudnya. Relasi di sini adalah mendapatkan data itu menyewa mobil ya. Jadi itu mendapatkan data. Oke.
Oke, di sini mendapatkan data. Nah, kemudian dari mobil ke data sewa itu ada tambahan tolong angkatin dulu deh, boleh angkatin dulu tolong. Dan di sini untuk mendapatkan data untuk selanjutnya, di sini dari datanya adalah mobil itu ke sebentar ya. Untuk mobilnya dicat untuk relasinya. Ini Bang Freddy ini video ya, terus saya angkatin. Halo. Nah, di sini dicatat ya untuk data sewanya itu, kemudian sini mendapatkan data sewa ke mobil itu adalah mendapatkan data ya tadi di sini ya. Dan di sini itu adalah menyewa mobil dari customer ke mobil, ini menyewa mobil, jadi relasinya adalah menyewa mobil. Jadi untuk relasinya di sini dari tabel yang sudah saya buat untuk data dari relasi yang sudah dibuat dari tahap ketiga ini, untuk menambahkan tabel di atas itu adalah tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antar setiap entitas. Cara membaca matriks relasi tersebut itu bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, customer dengan pemilik rental, maka relasi yang ada adalah mengisi form customer. Kemudian customer dengan mobil, maka relasi yang sesuai adalah menyewa mobil. Lalu pemilik rental dengan data sewa, maka relasi yang didapat adalah mendapat data sewa. Serta ada tambahan entitas nantinya antar mobil dan data sewa agar bisa saling berelasi dengan menjadi dicatat dan mendapatkan data. Jadi di sini ada mendapatkan data dan dicatat, ini ada tambahan entitasnya di dalam tahap yang berikutnya. Di tahap yang keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya itu penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasinya. Untuk penambahan relasi itu dapat mengacu dari tabel 2 tadi ya. Berikutnya sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat tersebut harus memahami kasus entitasnya. Entitasnya itu dari satu ke satu ke banyak, atau dengan 1 to n, atau n to 1, atau banyak ke banyak, n to n. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan yang sudah saya buat. Yang A itu adalah setiap customer dapat menyewa mobil. B, setiap customer harus mengisi formulir customer ke pemilik rental. C, pemilik rental mendapatkan data sewa dari customer. D, data sewa yang dicatat itu untuk menentukan mobil yang dipilih customer. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut pada tugas 1 ini, untuk derajat kardinalitasnya itu sebagai berikut. Setiap customer dapat menyewa mobil itu 1 to 1. Untuk yang B, setiap customer harus mengisi formulir customer ke pemilik rental 1 to 1 juga antar pemilik rental dan customer. Kemudian yang C, pemilik rental mendapatkan data sewa dari customer. Pemilik rental bisa mendapatkan data banyak customer, jadi 1 to n. Jadi itu data 1 ke banyak. Nah, kemudian data itu data sewa yang didapat pemilik rental, kemudian dicatat untuk menentukan mobil yang dipilih oleh customer. Itu adalah banyak ke banyak, jadi m to n. Nah, dari hasil analisis dapat digambarkan pada YED graph editor yang seperti pada gambar ini ya. Jadi untuk gambarnya saat ini, jika ini direlasikan seperti ini untuk relasinya. Dari sini customer ke mengisikan form ya, untuk mengisikan form dari ke pemilik rental. Berbalik, ini dari pemilik rental. Nah, jadi dari customer ke pemilik rental itu 1 to 1. Nah, kemudian dari pemilik rental itu mendapatkan data sewa. Mendapatkan data sewa di sini ya. Mendapatkan data sewa itu banyak, 1 to n. Jadi 1 to n itu seperti ini. Nah, terbalik. Banyak, 1 to n. Jadi dari 1 to n banyak seperti ini.
Kemudian di sini ya, untuk di data customer untuk menyewa mobil, di sini one to one, oke, seperti ini. Nah, ini sebenarnya dia harus ada tambahan dari entitas tambahan antara data sewa dan mobil. Jadi di tahap yang selanjutnya, jadi untuk hasil gambar satu ini ini saya hapus dulu ya. Jadi sebenarnya untuk entitas di sini untuk yang mobil ke harga itu ya, untuk yang data sewa ke mobil itu, data sewa ke mobil itu adalah many to many ya, many to many. Sorry, saya kelasnya dulu. Kelasnya itu mendapatkan data. Oke, di sini mendapatkan data itu adalah ini to ini. Oke. Nah, relasi awalnya adalah seperti ini. Jadi ini saya akan skip dahulu. Untuk awal tahapannya adalah seperti ini untuk tahap 4. Jadi gambar satunya ini seperti ini kurang lebih. Itu gambar satunya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk hasil dari penambahan RDT data seperti ini ya. Untuk customer dengan pemilik rental dapat mengisi form menyewa mobil. Pemilik rental mendapatkan data sewa dari customer untuk menyewa mobil. Data sewa yang sudah diisi customer kemudian dicatat oleh pemilik rental untuk memilih mobil yang akan disewa. Nah, kemudian tahap kelimanya adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jadi untuk tahapan terakhir ini, untuk menentukan entitas dari himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif, nah maka di sini ada many to many, jadi banyak-banyak, yaitu antara data sewa yang didapat pemilik rental kemudian dicatat untuk menentukan mobil yang dipilih customer. Jadi relasi untuk setiap entitinya many to many, banyak ke banyak, maka relasi tersebut itu menjadi sebuah entitas atau atribut. Jadi primary dari setiap entitasnya itu saling terhubung, maka dapat menggunakan IRD-nya ditambahkan entitasnya adalah detail data sewa. Jadi seperti ini. Jadi di sini ini untuk mendapatkan data. Dari sini kita tambahkan satu lagi relasi seperti yang di tabel tadi ya, dicatat. Oke, kemudian di sini saya akan tambahkan satu entitas lagi. Nah, entitas ini berfungsi sebagai penghubung untuk antara entitas data sewa dan data mobil. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari data sewa ke mobil ini dari many to many. Jadi harus ada penghubung entitasnya. Di sini saya namakan entitas barunya adalah detail data sewa. Oke, detail data sewa ini berisikan atribut primary key dari setiap entitas yang akan dihubungkan. Jadi saya tambahkan adalah atribut primary key. Di sini saya lihat ada 3 atribut untuk primary key-nya. Oke. Di sini yang pertama adalah dari data sewa. Di sini data sewanya primary key adalah nomor sewa. Jadi di sini atribut sebagai penghubung entitas menggunakan adalah nomor sewa ke data sewa. Kemudian di sini ada entitas mobil dengan primary key-nya kode mobil. Jadi untuk entitas penghubungnya adalah kode mobil sebagai primary key untuk penghubungnya. Kemudian
di sini juga ada entitas dari detail data sewa. Di sini juga harus memiliki primary key. Saya beri nama kode detail. Oke, saya hubungkan dulu atributnya ke atas. Oke, nah jadi di tahapan 5 ini harus ditambahkan karena ada relasi yang banyak ke banyak ya. Tadi data sewa yang didapat pemilik rental ini many to many itu harus disempurnakan, harus ada penghubung dari entitas sebelumnya seperti ini. Nah, jadi entitasnya dari sini untuk data sewa ke mobil itu, data sewa itu dari pemilik mendapatkan data sewa itu untuk penghubung ke mobil sebagai itu adalah many ke data mendapatkan banyak ya, ini many to many untuk penghubungnya. Kemudian dari data sewa itu one to many ya, seperti ini. Kemudian dari sini dicatat ya seperti ini ya, one to many. Nah, jadi seperti ini penghubungnya. Jadi data sewa itu yang didapat dari customer ya, pemilik rental itu mencatat data sewa, mendapatkan data di sini untuk penghubungnya sebagai detail data sewa, kemudian dicatat untuk jenis mobil yang akan disewa sebagai penghubung untuk si primary key-nya. Oke. Nah, jadi untuk kesempurnaan ERD pada tugas 1 ini adalah tambahan dari entitas di detail data sewa yang sebelumnya itu adalah tidak ada hanya mendapatkan data ya. Jadi untuk kesempurnanya tuh tambahkan entitas detail data sewa dengan atribut primary key dari setiap entitas dari data sewa dan mobil, itu adalah nomor sewa dan kode mobil, dan entitas detail data sewa itu sendiri memiliki primary key sebagai kode detail. Nah, jadi untuk gambar relasi ini sambil saya boleh screenshot ya untuk mengisikan di Word saya. Harus di save dulu sebentar Bu ya, harus di save. Oke. Nah, jadi penjelasan dari tugas 1 kali ini adalah dari yang ERD yang sudah saya buat untuk data sewa tono rental mobil itu dari customer mengisi form untuk form customer agar dicatat oleh pemilik rental, kemudian pemilik rental mendapatkan data sewa ini, lalu di sini data sewa langsung mobil itu ada penghubung entitasnya. Jadi tambahkan entitas detail data sewa dengan atribut primary key, nomor sewa di entitas data sewa, dan entitas mobil primary key adalah kode mobil. Jadi untuk melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptifnya harus ditambahkan entitas detail data sewa karena di relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak many to many. Jadi untuk hasil tugas 1 ini saya sudah kerjakan untuk video praktikumnya, dan untuk saya attachment data Word-nya Bu. Jika memang ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.